Mengaku takjub dengan performa timnas Indonesia. Pemain Jepang Ritsu Dowan, kami siap bantu Indonesia untuk lolos. Terbukti menembakkan laser ke pemain Jepang, FIFA resmi larang Bahrain tanpa penonton. Suporter Bahrain, ini tidak adil. Prediksi pelatih Singapura Sutomo Ogura, 8 tim yang menurutnya akan lolos ke Piala Dunia, netizen Indo, serius lu gak masukin King Indo? Salah satu pemain timnas Jepang yang menyoroti penampilan timnas Indonesia adalah Ritsu Dowan. Pemain yang berusia 26 tahun itu kini tengah bermain di Bundesliga, dan dirinya memang kerap kali jadi andalan di bawah komando Hajime Moriyasu. Dirinya mengaku bahwa takjub dengan permainan timnas Indonesia yang kini sudah berkembang, dan menurutnya itu berbeda dengan kondisi beberapa tahun lalu, yang mana Indonesia selalu berada di bawah tekanan saat bertemu mereka. Pertemuan terakhir Indonesia versus Jepang adalah di Piala Asia awal tahun lalu, dan saat itu Indonesia harus mengakui keunggulan Jepang dengan skor akhir 3-1. Dari sanalah dirinya mengaku mulai mengikuti perkembangan timnas Indonesia. Apalagi dengan beberapa penambahan pemain diaspora timnas yang menurutnya membuat kekuatan Indonesia semakin mengerikan. Di laga lanjutan babak kualifikasi nanti menurutnya, melawan Indonesia bahkan tidak akan mudah. Karena dengan animo 70.000 penonton di GBK, menurutnya akan membuat sedikit mental mereka terganggu. Kendati laga itu baru akan berlangsung pada bulan November, namun dia sudah mewaspadai itu dari sekarang. Ya, saya tahu tentang mereka dan sepak bola mereka yang sedang bagus. Ada beberapa pemain tambahan dari Eropa, itu sangat bagus dan mereka melakukan kerja yang sangat signifikan, ucap Ritsu Dowan. Terkait pertemuan kami di Piala Asia, saya rasa mereka adalah skuad yang berbeda saat ini. Saat itu kami memang menang, tapi mereka juga bermain bukan tanpa perlawanan, ucapnya lagi. Ya, tentu kami akan berusaha mengalahkan 2 tim pada bulan depan. Saya pikir curi 6 poin sangat terbuka. Tapi saya sedikit khawatir saat bertandang ke stadion mereka Indonesia. Saya tahu stadion itu pasti penuh dengan supporter, dan itu membuat mental kami sedikit terganggu, tutupnya. Terbukti menembakkan laser ke pemain Jepang, FIFA resmi larang Bahrain tanpa penonton. Suporter Bahrain, ini tidak adil. FIFA baru saja selesai melakukan investigasi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh suporter Bahrain kemarin. Dalam laga yang mempertemukan antara Bahrain dan Jepang itu, diwarnai dengan insiden yang kurang mengenakan. Penembakan laser yang dilakukan suporter Bahrain ke pemain Jepang, akhirnya berbuntut panjang sampai ke FIFA. Dan hasilnya, FIFA dikatakan secara resmi telah menjatuhkan sanksi kepada Bahrain. Suporter Bahrain setidaknya dilarang hadir ke stadion, di 2 laga kandang Bahrain di grup C. Hukuman itu dirasa cukup ringan, karena biasanya selain larangan tanpa suporter, juga ada sanksi denda kepada federasi. Namun kendati hanya dapat sanksi larangan, tapi suporter Bahrain nampaknya tidak terima dengan hal itu. Mereka menganggap, kalau hukuman itu tidak adil, karena seharusnya yang dihukum dan di blacklist adalah, oknum suporter yang memang sengaja menembakkan laser ke arah pemain. Selain itu, mereka juga menilai, kalau ini hanya akal-akalan dari FIFA untuk mencegat Bahrain ke babak selanjutnya. Ini tidak adil. Seharusnya orang yang mereka cari adalah oknum yang menembakkan laser. Kami jelas rugi jika tidak bisa datang ke stadion dan memberikan dukungan. Ini tidak bijak dan mereka sangat tidak peduli dengan keputusan itu, tulis akun Ahmed Rudolfo. Ini hanya akal-akalan dari FIFA. Mereka sangat kaget melihat kami mencuri 3 poin di Australia. Tentu Australia sebagai tim yang rutin ke Piala Dunia akan diutamakan. Kami hanyalah tim yang cukup sulit berada di posisi itu, dan sekarang kami disangsi lagi, tulis akun Yazid Affadu Faidah. Prediksi pelatih Singapura Sutomo Ogura, 8 tim yang menurutnya akan lolos ke Piala Dunia, netizen Indo, serius lu gak masukin King Indo? Pelatih Singapura di luar dugaan memberikan prediksinya tentang 8 negara yang akan lolos ke Piala Dunia. Namun menariknya, dia tidak mencantumkan nama Indonesia sama sekali. Karena dia menilai, Indonesia bahkan belum ada sedikit kelayakan di sana. Karena di level ASEAN, Indonesia masih harus bersaing dengan Thailand. Dan di Asia juga dia menilai, kalau anak asuh Shin Tae-yong belum bisa menampilkan performa yang menjanjikan. Dia menilai, kendati dapat hasil positif di 2 laga awal, tapi secara overall permainan Indonesia masih punya gap yang berbeda. Indonesia hanya bermain bertahan menunggu, tidak bisa menguasai permainan bahkan mengimbangi ball possession. Hal itu menurutnya membuat Indonesia belum bisa dikatakan realistis lolos ke Piala Dunia, sekalipun itu nanti dari round 4.
Peluang setiap tim pasti ada, karena mereka sudah berada di ronde ketiga. Tapi 8 tim yang menurut saya akan lolos adalah Jepang, Korea Selatan, Australia, Iran, Irak, Uzbekistan, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, ucap Sutomo Ogura. Ya, tentang peluang mereka Indonesia ada, tapi itu sangat kecil. Saya tahu mereka dapat hasil positif di 2 laga awal, tapi itu tidak menjamin di laga selanjutnya. Saya rasa di ASEAN mereka masih harus bersaing dengan Thailand, dan di Asia level permainan mereka juga belum stabil, ucapnya lagi. Mereka hanya bermain pragmatis, bertahan dan melakukan serangan balik. Tidak ada dominasi bahkan ball possession yang sangat jomplang. Untuk sekarang saya pikir mereka belum pantas, tutupnya.